Oke, kemudian pada modul manufacturing, pada menu work center, oke, saya sudah melakukan penyesuaian, oke, di mana saya sudah men-set bahwa ada cost per hour 12.000. Oke, cost ini bisa Anda sesuaikan sesuai dengan company case Anda. Oke, jadi 12.000 ini tidak fix. Kemudian saya juga sudah mendefinisikan time before-nya adalah 5 minutes and time after-nya adalah 10 minutes. Saya sudah sempat menjelaskan ini di video yang tentang master data ya. Jadi kalau Anda ketinggalan ini maksudnya apa, Anda bisa refer back ke ke video tentang master data work center. Kemudian di routing, oke, pada menu routing saya juga sudah membuat penyesuaian di mana saya memasukkan durationnya adalah 1 jam. Oke. Kemudian sehingga sekarang ketika saya akan melakukan manufacturing order, oke, misalnya saya melakukan manufacturing ordernya secara manual ya, walaupun sebetulnya harusnya manufacturing order ini harusnya bisa dilakukan dengan otomatis dengan menggunakan dari reordering rules. Oke, jadi ketika saya melakukan manufacturing order, misalnya saya akan membuat keripik singkong. Oke, misalnya saya akan membuat 100 unit. Oke, maka di sini definisikan ada bomnya keripik singkong ya. Oke, kemudian saya akan create work orders. Oke, sehingga akan muncul bom yang akan kita gunakan untuk membuat keripik singkong. Oke, diketahui dari screen ini kita bisa mengetahui bahwa untuk membuat keripik singkong sebanyak 100 unit dibutuhkan 100 kg singkong dan 10 unit bumbu. Kemudian kita akan cek availability-nya, apakah produknya ada atau tidak. Kalau ada, maka sistem akan mereserve. Oke, jadi kalau kita lihat di inventory, oke, kalau kita lihat di menu inventory report, oke, maka kita akan melihat bahwa ada on hand-nya 10.000, ini ya, sorry. Untuk yang bumbu ya, jadi bumbunya on hand-nya 3.000 tapi reserve 10. Oke, sesuai dengan ini tadi reserve-nya 10. Kemudian untuk singkong ada on hand-nya 10.001 dan reserve-nya 100 sesuai dengan berapa yang sudah kita reserve ini. Oke. Kemudian setelah sudah kita reserve, maka kita akan masuk ke work orders. Oke, di bagian work orders ini, step yang pertama adalah melakukan pemotongan singkong, di mana akan menggunakan mesin pemotong singkong. Oke, kemudian bila ready, prosesnya akan dimulai, maka kita bisa start working. Oke, jadi sebenarnya ini seperti ketika mesinnya mulai berjalan, maka Anda bisa melakukan start production. Oke. Kemudian di time tracking ini kita bisa lihat juga bahwa mulainya adalah di tanggal sekian dengan effective date-nya sekian. Oke. Kemudian expected-nya selesai dalam waktu 1 jam 15 menit karena tadi di routing saya sudah jelaskan 1 jam untuk proses pemotongannya, di mana ada before-nya adalah 5 menit untuk preparation and 10 minutes untuk cooling down-nya after the process.
Dan meanwhile the real duration, jadi yang duration yang sebenarnya terjadi sekarang itu baru berjalan 56 detik. In reality nantinya kita akan menunggu sampai ini selesai. Jadi biasanya ya kita akan lihat berapa lama sih mesin pemotong singkong ini selesai. Jadi roughly harusnya akan selesai dalam waktu plus minus 1 jam 15 menit. Tapi kalau ini kita tungguin 1 jam nanti kelamaan ya. So I will stop here. So I put in done. Sehingga sekarang statusnya sudah finish ya. Kemudian kita akan kembali ke MO. Dimana sekarang statusnya sudah oke. Dan kalau kita lihat lagi di inventory, maka kita akan melihat di sini kalau saya refresh. Apakah ada perubahan? Saat ini secara masih ada di proses reserve ya, masih ada di bagian reserve. Maka sekarang kalau kita mark as done, maka yang terjadi sekarang dari sisi inventory, mari kita lihat apakah ada perubahan. Sekarang secara reserve untuk yang raw material tadi sudah berkurang ya. On hand-nya juga berkurang, reserve-nya juga berkurang. Kemudian keripik singkongnya sudah bertambah sebanyak 100. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, saya lihat product moves-nya ya. Mari kita lihat product moves-nya. Jadi di tanggal 21 ada perpindahan dari warehouse stock ke virtual production, ke shop floor ya, sebanyak 10. Kemudian untuk singkongnya juga sama, jadi ada perubahan dari stok dari gudang ke virtual location sebanyak 100. Kemudian sebaliknya untuk keripik singkong, jadi untuk finish goods-nya ada perpindahan dari shop floor virtual location production ke stok sebanyak 100 unit. Berarti secara quantity sudah bertambah, benar ya. Kemudian mari kita lihat secara jurnal. Mari kita lihat di sisi jurnal. Maka ada perubahan, ada 3 stok jurnal yang terbuat. Stok jurnal yang pertama adalah untuk memindahkan yang yang keripik singkong ya. Jadi keripik singkongnya berkurang sebanyak sekian, kemudian pindah ke semi finished goods. Karena tadi ya pindah ke shop floor, maka sementara dari inventory raw material pindah dulu ke semi finished goods. Kemudian berikut juga untuk yang bumbu juga demikian, pindah dari raw material ke semi finished goods. Dan akhirnya dari finished goods, semi finished goods tadi kemudian pindah ke keripik singkong. Pindah menjadi finished goods-nya sudah jadi. Makanya di sini terlihat inventory keripik singkong yang bertambah.